Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu protein, fungsi, dan juga strukturnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Alifah Fadilatul Istiana dengan NIM 10, Selin Aulia Aslin dengan NIM 86, Esti Ningtyas dengan NIM 88, Ananda Febrianti dengan NIM 92, Firzana Fedia Salsabila dengan NIM 98, dan juga Aisyah Ashar Nabila. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yaitu metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam makhluk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel dan beberapa jenis protein memiliki peran fisiologis. Contoh sumber protein adalah kacang-kacangan, telur, ikan segar, daging, susu, dan sebagainya. Perlu ditambahkan dalam menu makanan sebagai zat tambahan darah untuk mencegah dan mengatasi anemia. Jenis-jenis protein dibagi menjadi 3 kelompok golongan utama, yaitu berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan fungsi biologisnya. Untuk protein berdasarkan komposisi kimianya dibagi menjadi 2 golongan protein lagi, yaitu protein sederhana dan protein yang terkonjugasi. Untuk protein sederhana sendiri merupakan protein yang tersusun atas satuan asam amino saja. Contohnya seperti glisin, alanin, dan valin. Sedangkan untuk protein terkonjugasi merupakan protein yang tersusun atas sejumlah asam amino dan yang bukan asam amino. Contohnya ada glikoprotein, lipoprotein, dan fosfoprotein. Selanjutnya, jenis protein berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2 protein lagi, yaitu protein serat dan protein bujur serat. Untuk protein serat itu sendiri merupakan protein yang berbentuk serat panjang yang tidak larut dalam air. Biasanya protein serat ini terdapat dalam kulit, rambut, dan jaringan pengikat. Seperti yang kita ketahui dalam slide ini, protein serat dibagi menjadi 2 jenis protein lagi, yaitu ada kolagen, yang dimana kolagen merupakan protein pokok jaringan pengikat, tulang, gigi, dan tendon manusia. Selain itu ada keratin, yang merupakan protein pokok dari kulit, kuku, sayap, dan rambut manusia. Nah, jenis protein berdasarkan bentuk yang kedua yaitu ada protein bujur telur, yang dimana protein ini berbentuk bulat lonjong serta larut dalam air dan bersifat dinamis sehingga mudah untuk berdifusi. Contohnya adalah enzim, globulin, dan albumin. Untuk jenis protein yang terakhir yaitu berdasarkan fungsi biologisnya, berupa enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein struktur, protein pengaturan, protein kontraktil, dan protein pertahanan. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri protein, di mana protein ini umumnya disusun oleh 20 asam amino. Nah, asam amino itu sendiri merupakan unit dasar pembentuk dari rantai polipeptida, dan protein itu sendiri merupakan molekul yang disusun oleh satu atau lebih rantai polipeptida yang mengikat sehingga terbentuk suatu struktur 3 dimensi yang khas. Baik, untuk ciri yang selanjutnya adalah struktur protein itu tidak stabil oleh temperatur, pH, radiasi, pelarut organik, dan deterjen. Semua faktor-faktor itu akan menyebabkan protein kehilangan fungsinya dan akan menyebabkan denaturasi protein.
Untuk ciri yang selanjutnya adalah protein umumnya reaktif dan spesifik, yang dimana protein ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan molekul atau struktur tertentu secara khusus dan khas. Lalu ciri berikutnya adalah protein itu sukar larut dalam segala macam pelarut, karena protein itu sendiri memiliki struktur yang kompleks dan stabil, atau protein itu cenderung untuk berikatan dengan dirinya sendiri. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih fungsi dari protein. Yang pertama, protein itu berfungsi sebagai katalis enzim, di mana semua reaksi dalam sistem biologis dikatalisis oleh protein yang disebut dengan enzim. Selanjutnya, protein juga berfungsi sebagai transport dan penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion ditransport oleh protein spesifik, misalnya transport oksigen dalam eritrosit. Dia ditransport oleh hemoglobin dan mioglobin. Selanjutnya, protein juga berfungsi sebagai koordinator gerak, di mana gerakan yang terkoordinasi itu sangat penting dalam kehidupan 3 sistem motilitas eukariotik yang dia digerakkan oleh ATP. Nah, selanjutnya fungsi protein itu dia juga sebagai penunjang mekanis di mana ketegangan kulit dan tulang kita itu disebabkan oleh adanya kolagen. Nah, kolagen ini dia merupakan suatu protein fibrosa. Selanjutnya, protein juga berfungsi sebagai proteksi imun, di mana antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel yang berasal dari organisme lain. Selanjutnya, protein juga berfungsi membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Jadi respons sel saraf terhadap rangsangan itu dia spesifik diperantarai oleh protein reseptor. Protein reseptor yang dapat dipicu oleh molekul kecil spesifik seperti asetilkolin, dia berperan dalam transmisi impuls saraf pada sinap dan menghubungkan sel-sel saraf. Nah, yang terakhir, fungsi protein dia sebagai pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Banyak sekali hormon seperti insulin, hormon tiroid yang dia itu merupakan protein. Protein dalam sel dia berperan dalam pengaturan arus energi dan unsur-unsur. Nah, pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur protein. Nah, di setiap struktur protein ini memiliki ikatan yang berbeda. Di sini bisa kita lihat sendiri pada gambar, ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur primer. Struktur primer ini merupakan suatu rantai polipeptida di mana struktur ini dapat ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan dan akan membentuk ikatan peptida. Kemudian, untuk yang kedua adalah struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur kombinasi antara struktur primer yang lurus dan akan distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus karbonil dan gugus amina di sepanjang ikatan polipeptida. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu ada struktur tersier. Struktur tersier merupakan suatu lapisan yang saling tumpang tindih dan tidak berurutan dari ikatan rantai antara rantai samping atau gugus alkil dari bermacam-macam asam amino. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan spasial antar struktur sekunder. Kemudian, untuk yang terakhir ada struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan suatu gambaran dari penyusunan ulang subunit protein. Struktur ini mempunyai 2 atau lebih subunit protein dengan struktur tersier di mana akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Selanjutnya ada pelipatan dan denaturasi protein, yaitu proses pelipatan protein terjadi melalui beberapa tahap, yaitu ada rantai asam amino yang saling berinteraksi dan mengakibatkan protein melipat dalam struktur 3 dimensi. Lalu selanjutnya ada
Interaksi ini dipengaruhi oleh sifat kimia dari masing-masing gugus. Contohnya gugus bermuatan positif dan gugus bermuatan negatif akan saling menarik. Lalu selanjutnya terdapat juga interaksi melalui ikatan hidrogen, lalu ada ikatan disulfida dan interaksi hidrofobik. Dan selanjutnya ada hasil akhir dari proses ini adalah protein yang terlibat dengan keadaan energi terendah sehingga paling stabil. Selanjutnya ada denaturasi protein, adalah proses terbukanya lipatan protein sehingga ikatan sekunder dan tersier terganggu. Ini dapat terjadi melalui hidrolisis ikatan peptida atau pengaruh dari bahan-bahan seperti panas, pelarut organik, tekanan mekanik, zat asam atau basa yang kuat, deterjen, dan ion logam berat. Setelah itu denaturasi dapat bersifat kembali ke keadaan semula atau reversibel atau tidak kembali ke irreversibel. Akibatnya protein yang terdenaturasi tidak larut dalam air dan mengendap. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.